semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Bola JP Mania. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku yakin kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun ya. Sebelum kita masuk ke prediksi kita, jangan lupa ditekan dulu tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Jadi hari ini kita akan membahas 7 tim, di mana ke-7 tim ini akan bertanding di tanggal 28 Februari 2022, di mana tim yang pertama kita itu ada dari Liga Inggris Premier, ada West Ham United versus Wolverhampton Wanderers. Kemudian di tim yang kedua kita ada dari Liga 1 Italia, itu ada Torino versus Cagliari. Di tim yang ketiga kita ada Hellas Verona versus Venezia. Di tim yang keempat kita ada Lazio versus Napoli. Sementara di tim yang kelima kita ada Sevilla versus Real Betis, dan di tim yang keenam kita ada Barcelona versus Athletic Bilbao. Dan di tim yang ketujuh atau di tim terakhir kita itu ada di Lyon versus Lille. Kita masuk ke pembahasan pertama kita dari Liga Inggris Premier. Di sini ada West Ham United sebagai tuan rumah dan Wolverhampton sebagai tamu. Kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sering bertemu dengan total match itu 15 kali. 7 kali kemenangan diperoleh oleh West Ham dan 1 kali draw dan 7 kali kekalahan. Sementara untuk pertandingan head to head di 5 match terakhir antara kedua tim ini, kita bisa lihat West Ham memperoleh kemenangan 3 kali, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk pertandingan West Ham melawan 5 tim lainnya di 5 match terakhir, itu kita lihat di sini West Ham memperoleh 3 kali kemenangan ya. Dan drawnya 1 kali, kekalahannya 1 kali. Sementara untuk pihak lawan itu ada Wolverhampton, di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya itu dia memperoleh kemenangan 4 kali, drawnya tidak ada dan kekalahannya 1 kali. Jadi untuk kesimpulan di tim kita yang pertama ini, kita lihat dari pertandingan head to head total mereka di 5 match terakhir itu West Ham memperoleh 2 kali kemenangan, drawnya 0 dan juga kekalahannya 3 kali, dengan arti kata 3 kali itu dimenangkan oleh Wolverhampton. Jadi untuk tim kita yang pertama ini saya ambil di Wolverhampton dengan HDP-nya itu setengah, dan over undernya itu aku ambil di over 2/4. Selanjutnya kita akan masuk ke tim yang kedua kita, di mana ini kita akan bahas dari Liga 1 Italia. Itu ada Torino versus Cagliari dengan Torino sebagai tuan rumahnya dan Cagliari sebagai tamu. Kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana mereka sudah sering bertemu dengan total matchnya itu 25 kali, dan Torino memenangkan 10 kali pertandingan, 8 kali draw dan 7 kali kekalahan. Sementara untuk pertandingan head to head di 5 match terakhir mereka dengan Torino sebagai tuan rumahnya, itu Torino memperoleh 2 kali win, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara kita lihat 5 match terakhir antara Torino melawan 5 tim yang lainnya, dan di sini Torino sebagai tuan rumahnya itu memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Cagliari melawan 5 tim yang lainnya di 5 match terakhir dia itu Cagliari memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulan dari tim kita yang kedua ini, di mana kita lihat head to head mereka di 5 match terakhir itu, memang kita lihat ini total keseluruhan dari 5 match terakhir itu Torino win 1 kali, draw 2 kali dan kekalahannya 2 kali. Jadi dengan arti kata 2 kali ini dimenangkan oleh Cagliari. Tetapi kita lihat dari pertandingan head to head total mereka, di mana dalam kedua 5 match itu di sini Torino lebih unggul ya dengan 10 kali kemenangan, dan sementara Cagliari ini hanya 7 kali menang saja. Sisanya itu mereka sama-sama draw atau seri. Jadi untuk tim yang kedua ini saya pilih di Torino dengan HDP-nya itu 1 dan over undernya itu aku ambil di under setengah. Berikutnya di tim yang ketiga kita itu ada Hellas Verona versus Venezia dari Liga 1 Italia, dengan Hellas Verona sebagai tuan rumahnya dan Venezia sebagai tamu.
Kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana mereka sudah sering bertemu dengan total match itu 14 kali, dan total kemenangan daripada Hellas Verona dari 14 match itu 7 kali, draw-nya 4 kali, dan kekalahannya 3 kali. Sementara untuk pertandingan head to head dengan Hellas Verona sebagai tuan rumahnya, itu di 5 match terakhir, Hellas Verona memperoleh kemenangan 2 kali, 2 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk pertandingan di 5 match terakhir melawan tim yang lainnya, di sini Hellas Verona memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawannya itu ada Venezia, di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya, kita bisa lihat di sini Venezia memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan dari tim kita yang ketiga ini, di mana kita lihat di sini itu untuk pertandingan head to head mereka di total pertandingan di 5 match terakhir, itu totalnya kemenangan daripada Hellas Verona 2 kali dan draw-nya 3 kali, sementara Venezia tidak memenangkan pertandingan di 5 match terakhir itu. Jadi kesimpulan untuk tim yang ketiga ini, saya akan ambil di Hellas Verona dengan HDP-nya itu 1 dan over undernya itu aku ambil di over 3. Berikutnya di tim yang keempat kita masih dari Liga 1 Italia, kita akan bahas Lazio versus Napoli dengan Lazio sebagai tuan rumah dan Napoli sebagai tamu. Di sini kedua tim ini tidak saling pur-puran ya guys. Jadi kita lihat terlebih dahulu pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total match itu 35 kali dan total kemenangan Lazio dari ke-35 kali match itu ada 9 kali, draw-nya 8 kali dan kekalahannya 18 kali. Sementara untuk pertandingan head to head di 5 match terakhir, Lazio melawan Napoli ini dengan Lazio sebagai tuan rumahnya itu Lazio memperoleh 2 kali kemenangan, tidak ada draw, dan kekalahannya 3 kali. Sementara Lazio melawan 5 tim yang lainnya di 5 match terakhir dengan Lazio sebagai tuan rumah, itu Lazio memenangkan 1 kali pertandingan, 4 kali draw, dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu ada Napoli di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya. Kita lihat di sini dia memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw, dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan untuk tim kita yang keempat ini, di mana kita lihat dari hasil pertandingan head to head di 5 match terakhir mereka, di total pertandingannya itu Lazio memperoleh 1 kali kemenangan, draw-nya 0, dan juga kekalahannya 4 kali, dengan arti kata 4 kali kekalahan daripada Lazio ini dimenangkan oleh Napoli. Oleh sebab itu untuk tim kita yang keempat ini, aku akan ambil di Napoli dengan HDP-nya itu 1/4 dan over undernya itu aku ambil di over 2/3/4. Di tim yang kelima kita itu kita ada dari La Liga Spanyol, kita akan bahas Sevilla versus Real Betis dengan Sevilla sebagai tuan rumah dan Real Betis sebagai tamu. Baiklah kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total match itu ada 41 kali ya, dengan Sevilla memenangkan 21 kali pertandingan, draw-nya 12 kali, dan juga kekalahannya 8 kali. Sementara kita lihat pertandingan head to head dengan Sevilla sebagai tuan rumahnya di 5 match terakhir, itu Sevilla memenangkan 4 kali pertandingan, tidak ada draw, dan kekalahannya 1 kali. Untuk pertandingan 5 match terakhir Sevilla melawan 5 tim yang lainnya dengan Sevilla sebagai tuan rumah, itu Sevilla memenangkan 3 kali pertandingan, draw-nya 2 kali, dan kekalahannya 1 kali. Sementara untuk tim lawan itu Real Betis di 5 match terakhir melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Real Betis memenangkan kelima-limanya pertandingan ya Tanda ya. Di 5 match terakhir itu Real Betis ini unggul. Jadi kita lihat kesimpulan dari tim kita yang kelima ini, di mana saya lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir itu Sevilla memenangkan 3 kali dan draw-nya 1 kali, kekalahannya 1 kali. Dengan arti kata di sini kita bisa lihat Sevilla itu lebih unggul ya daripada Real Betis di 5 match terakhir saat mereka bertemu. Jadi untuk tim kita yang kelima ini aku ambil di Sevilla dengan HDP-nya itu 1/4 dan over undernya itu aku ambil di under 2.
Berikutnya di tim yang keenam kita itu ada dari La Liga Spanyol lagi. Ya, kita akan bahas Barcelona versus Athletic Bilbao dengan Barcelona sebagai tuan rumahnya dan Athletic Bilbao sebagai tamu. Jadi kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sudah sering bertemu dengan total match 57 kali dan Barcelona berhasil memenangkan 36 kali pertandingan di 57 match itu dan 15 kali draw, 6 kali kekalahan. Sementara kita lihat pertandingan head to head dengan tuan rumahnya yaitu Barcelona di 5 match terakhir berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya tidak ada. Sementara untuk pertandingan 5 match terakhir Barcelona sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di sini berhasil mendapatkan kemenangan di 2 kali pertandingan dan 2 kali draw, 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu ada Athletic Bilbao di 5 match terakhirnya melawan 5 tim yang lainnya, itu berhasil memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim yang keenam ini kita bisa lihat dari 5 match terakhir head to head mereka ya, total head to head itu Barcelona berhasil memenangkan 2 kali dan drawnya 3 kali dan kekalahannya 0, dengan arti kata Athletic Bilbao tidak memenangkan sama sekali di 5 match terakhir, tetapi mereka mendapatkan seri ya. Tapi kita lihat dari hasil head to head di 57 match mereka itu dengan total kemenangan itu lebih unggul di Barcelona karena Barcelona memenangkan 36 kali sementara Athletic Bilbao itu hanya 6 kali saja menangnya. Jadi untuk tim yang ke-6 ini saya ambil di Barcelona dengan HDP-nya itu setengah. Barcelona dengan HDP-nya itu 3/4 dan over undernya itu aku ambil di over 2/3/4. Kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir di mana dari Liga 1 Prancis itu kita akan bahas Lyon versus Lille dengan Lyon sebagai tuan rumahnya dan Lille sebagai tamu. Baiklah kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini di mana mereka sudah sering bertemu dengan total match itu 46 kali dan total kemenangan daripada Lyon dari 46 match itu 11 kali, drawnya 16 kali, kekalahannya 19 kali. Dan kita lihat pertandingan head to head di 5 match terakhir antara kedua tim ini dengan Lyon sebagai tuan rumahnya itu tidak memperoleh kemenangan sama sekali ya. Drawnya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Sekarang kita akan lihat pertandingan 5 match terakhir Lyon melawan 5 tim lainnya dan Lyon sebagai tuan rumahnya itu memperoleh 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan kita itu ada Lille. Di sini di 5 match terakhir dia melawan tim yang lainnya itu memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali draw dan 2 kali kalah. Jadi kesimpulan dari tim kita yang ketujuh ini kita bisa lihat dari total keseluruhan head to head di 5 match terakhirnya di mana Lyon itu tidak memenangkan sama sekali, drawnya 3 kali dan kekalahannya 2 kali. Ya, di mana dalam arti kata ini si Lille itu ada menang 2 kali di 5 match terakhir ini. Dan kita lihat juga di pertandingan total head to head mereka di 46 match itu di mana Lyon hanya memperoleh 11 kali win dan 19 kali win ini diperoleh oleh Lille. Jadi untuk tim kita yang ketujuh ini aku pilih di Lille dengan HDP-nya itu setengah dan over undernya itu aku ambil di over 2/3/4. So sekian pembahasan kita untuk hari ini ya guys di tanggal 27 untuk pertandingan tanggal 28 Februari 2022. Aku doakan kalian semuanya JP semua cuan-cuan ya. Untuk kalian yang sudah prediksi seperti biasanya kalian cukup ikuti kata hati kalian ya. Jangan di-copy bulat-bulat seperti hasil prediksi saya. Karena masing-masing orang itu punya prediksi masing-masing ya. Jadi untuk kalian yang sudah bergabung, sudah meramaikan bola JP Mania, sudah bantu like, share, subscribe. Terima kasih kalian sudah mendukung channel kita. Thank you, ditunggu kehadirannya kembali.